Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, kalau dalam Islam itu ada dua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, qada dan qadar. Nah, kalau qadar ini suatu ketetapan yang tidak bisa oleh manusia dirubah gitu ya. Karena qadar itu udah ketetapan yang udah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ada empat takdir untuk manusia gitu ya, dari rezeki, jodoh dia, ajal menjemput, dan kapan ini ajal ya, ajal menjemput, jodoh, rezeki, itu ya, tiga ya, kematian gitu ya, empat. Nah, makanya kalau dalam Islam itu kalau rezeki ini yang bisa manusia rubah dengan cara tawakal, dengan berusaha. Sama juga halnya jodoh juga bisa dirubah. Hanya dua takdir yang bisa dirubah, jodoh dan rezeki. Jodoh, rezeki itu bisa dirubah ya. Dan kalau yang tidak bisa dirubah, kematian. Kapan kamu meninggal itu ini udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Manusia tidak boleh melobi pun tidak bisa. Ini udah Allah tetapkan, bila saat ini mati ya mati. Dan yang keempatnya itu, kamu terlahir dari orang tua yang bagaimana. Ini tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah ya, kamu terlahir dari orang tua yang kaya atau yang miskin, itu udah ketetapan Allah. Makanya sewaktu sebelum menjadi jabang bayi itu zigot itu sekumpulan daging gitu ya. Setelah 4 bulan baru mendekati sempurna gitu ya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, udah bentuk itu ya, kayak bayi itu ya, tengkurap itu ya, maksudnya di dalam perut sang ibu lah. Di saat 4 bulan itu, di saat 4 bulan Allah sudah menyuruh malaikat untuk meniupkan ruh dan menulis jodoh kamu, rezeki kamu terlahir dari ibu yang bagaimana, dari orang tua ya, dari orang tua kaya atau miskin, ajal kamu, jodoh dan rezeki di waktu 4 bulan di dalam kandungan ibu lah. Makanya ada juga tradisi 4 bulanan itu ya. Kalau tradisi orang Jawa itu juga ada itu 4 bulanan, mitoni 7 bulan gitu ya. Oke guys, welcome back to my channel. Ya, kalau takdir yang tidak bisa dirubah, walaupun kamu mau nangis darah, walaupun kamu mau melobi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa. Contohnya dan ini ya, bukan contoh ya, emang kenyataannya. Dari mana kamu lahir, maksudnya dari orang tua atau keluarga yang kaya atau orang tua yang kurang atau orang tua yang berpendidikan atau apa, itu takdir yang tidak bisa dirubah, tidak bisa dipilih. Itu Allah yang memilihkan. Oh, saya punya orang tua, saya terlahir dari orang tua yang seperti ini, saya terlahir dari orang tua yang seperti itu. Itu udah ketetapan Allah ya. Dan juga ajal. Ini ajal juga termasuk qadar. Qadar itu ketetapan Allah yang manusia tidak bisa merubah. Ini sudah di Lauhul Mahfuz, itu udah ditulis kamu akan meninggal tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian. Itu udah manusia tidak bisa. Walaupun kamu nangis darah, walaupun kamu ikhtiar, ya Allah panjangkanlah umur saya, panjangkanlah, tetap itu udah ketetapan Allah, udah digariskan. Bahkan tinta di Lauhul Mahfuz itu udah kering untuk menulis semua kehidupan manusia ini, takdirnya, jodohnya, rezeki. Nah, kalau yang bisa dirubah dan dengan ikhtiar, jodoh. Nah, jodoh misalnya gini, oh saya mencintai si A gitu ya.
Namun ternyata si A itu udah mencintai cewek lain gitu ya, udah mencintai cewek lain. Tapi saya terus berdoa dan terus berusaha, maksudnya ini dengan jalan yang benar ya, maksudnya saya berusaha mengejar dia, berusaha menjadi yang terbaik. Nah itu kemungkinan bisa terus dia menjadi jodoh saya. Itu bisa, itu dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan full ekstra usaha gitu ya. Nah kalau rezeki juga bisa. Misalnya kan ada juga orang itu sekolah di universitas tertinggi, universitas favorit. Itu untuk apa? Karena dia ingin bekerja di perusahaan yang bonafit lah. Itu bisa juga karena dia bekerja di perusahaan bonafit. Dia lulusan Harvard University, ya memper lah ya. Ya bisa lah gitu ya. Dia lulusan Al-Azhar, dia menjadi ahli ahli Quran atau ahli hadis sunnah lah. Ini berarti kan jenjang karir juga jenjang usaha yang dia raih dengan tawakal dan ikhtiar sekolah gitu ya. Kayak misalnya saya pengen naik haji, saya pengen umroh, terus saya nabung gitu ya. Mungkin walaupun kenyataannya saya udah digariskan itu tadinya rezeki saya sekian, tapi karena saya lebih gigih dalam mencari rezeki, dalam tawakal, dalam ikhtiar berdoa, saya bisa naik level gitu ya, bisa upgrade saya menjadi kaya raya. Itu karena dengan usaha saya lah. Hanya dua takdir ini yang bisa manusia merubah dengan sendirinya. Dan sama juga kalau dalam takdir ini kan Allah tidak akan merubah nasib seseorang selama orang tersebut tidak ingin berubah, iya kan? Rezeki dan jodoh ini manusia bisa mengejar, bisa berusaha, bisa berikhtiar. Hanya dua takdir ini yang manusia bisa upgrade dengan sendirinya, dengan usaha sendirinya. Oke guys, sama halnya gini ya. Saya lulusan SMA, kemudian saya bercita-cita ingin menjadi dokter. Kemudian saya bekerja mengumpulkan duit untuk kuliah gitu ya, untuk kuliah lagi mencapai ke jurusan kedokteran. Lah, ini misalnya sebenarnya kalau saya tidak kuliah, saya mungkin tidak bisa menjadi seorang dokter. Karena hidup itu karena faktor keberuntungan itu sebenarnya tidak ada gitulah ya. Manusia, orang sukses itu dengan usaha dan kerja keras, kayak gitu ya. Ini kalau rezeki bisa kita, misalnya ketetapan Allah, kamu dalam hidup ini kamu mempunyai hanya rezeki kamu 20 juta. Tapi karena kamu upgrade dengan sendirinya, kamu gigih, kamu rajin bekerja, kamu semua bisnis kamu jalani, ya walaupun jatuh bangun, tetap berusaha, dan akhirnya kamu dalam hidup itu kamu bisa mencapai 50 miliar, 50 juta. Lah itu, ini takdir yang ini bisa dirubah manusia, bisa merubahnya. Kalau makanya, kalau misalnya kita lahir dari orang tua itu ini ya nggak bisa, itu nggak bisa. Karena dalam waktu kayak makanya dalam orang Jawa itu ada ini ya, ada apa itu 4 bulanan, 7 bulanan, mitoni gitu ya. Kenapa 4 bulan ada tradisi 4 bulanan, baby shower? Karena 4 bulan kan itu ya, 4 bulan itu bayi di dalam kandungan ibu itu udah ditiupkan roh, dan Allah menyuruh malaikat untuk mencatat. Malaikat Allah dan ditemani malaikat itu udah berbincang-bincang di dalam alam ruh gitu ya, alam ruh jabang bayi itu. Dan alam ruh ini manusia tidak bisa mengingatnya. Tapi manusia sudah ada perjanjian dalam alam ruh itu ya, alam rahim gitu ya. Alam rahim itu udah ada perjanjian. Kamu nanti meninggal jam sekian, rezeki kamu segini, kamu terlahir dari orang tua yang seperti ini. Itu udah ada perjanjian ya, jodoh kamu ini gitu.
gitu udah dalam, makanya 4 bulan itu orang Jawa itu diperingati gitu ya, 4 bulanan bayi itu. Kalau 7 bulan itu juga ya baby shower itu, karena udah sempurna, udah mendekati sempurna, telinga, tangan, dan organ tubuh jantung itu udah mulai sempurna gitu ya kan, udah mendekati 9 bulan. Nah semoga bermanfaat ya guys ya. Kalau misalnya ada salah dan kurangnya itu dari saya, karena saya juga manusia biasa. Kalau ada benarnya yaitu dari Allah gitu ya. Semoga bermanfaat. Nah semoga kita juga menjadi hamba yang selalu berikhtiar, berdoa, berusaha. Artinya jangan malas untuk apapun, melakukan aktivitas juga jangan malas. Ibadah itu harus dipaksa, semua itu harus berawal dipaksa. Kayak anak sekolah gitu, kamu nggak bisa hafalan, kamu harus dipaksa, kamu harus hafalan. Kalau enggak, maksudnya karena ini ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan gitu ya. Kayak kamu ibadah, sholat itu harus kewajiban, sholat itu kan wajib ya, bahkan nggak sholat itu udah dalam Islam itu dosa kan, dikatakan enggak, bahkan apa ya, sholat itu ibadah yang tidak bisa digantikan. Kalau puasa, oh ya dalam Ramadan bulan ini kamu enggak puasa, bulan Ramadan ini karena berhalangan misalnya kalau cewek, atau karena punya penyakit inilah, ini bisa digantikan. Tapi kalau sholat, kalau dalam agama Islam itu sholat itu wajib ya, enggak sholat dosa. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe.